Selamat siang teman-teman semua, kita ketemu lagi di konten saya Puglol seperti biasa, bercerita masalah seni, budaya, dan lain-lain serta Mandau. Dan pada sesi ini tetap saya Empu akan menjawab pertanyaan atau request dari saudaraku semua menyangkut masalah Mandau. Mudah-mudahan apa yang saya jawab dan sampaikan bisa berguna dan manfaat seperti itu, meski Empu bukan yang lebih tahu, karena kita sama-sama saja belajar. Masih seperti biasa di lahan dapat saya kerja ini buat patung, belum selesai, teman-teman bisa lihat. Ini kebetulan ada anggota juga datang cabut singkong. Singkong ini sudah banyak tanaman lama. Nah itu beliau. Jadi itu. Jadi itu mohon maaf kemarin ada saudaraku yang meminta Empu memperlihatkan malau itu seperti apa. Kebetulan di lahan ini saya Empu Glol nggak ada bawa malau, jadi nggak bisa memperlihatkan malau untuk di Mandau. Dan ada lagi satu pertanyaan, bagaimana caranya Empu Glol membolongi hulu Mandau? Memakai apa, seperti apa peralatan orang tua dulu. Nah kebetulan juga pada saat ini saya tidak memakai cara untuk membolongi gagang Mandau seperti dulu, disebabkan agak lama. Bukannya ini saya tinggalkan, tetap pada saat tertentu jika seandainya ada yang kepingin seperti dulu, ya tetap kita memakai cara yang dulu membolongi gagang Mandau. Saya Empu Glol lebih sering memakai mata bor. Mata bor besar saya bolongi, jadi agak cepat untuk pemasangan bilah mata Mandau seperti itu buat teman-teman semua. Itu. Jadi ada juga saudaraku yang bertanya, Empu gimana seumpamanya kalau Mandau itu dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Nah, seperti itu, apakah itu tidak ada pantangan dan larangan di dalam seni budaya kita atau permandauan yang ada? Kalau masalah Mandau ini tetap saja ketika Mandau itu menjadi milik kita yang kita punyai, itu adalah hak kita memperlakukan Mandau tersebut. Jadi kalau kita mau menyembelih hewan kurban, segala yang lain-lainnya, itu nggak ada larangan, semua itu boleh kita lakukan. Kecuali bila Mandau itu sumpamanya kita rendam atau pernah terendam dengan air bisa atau racun, maka itu sangat berbahaya kita pakai untuk menyembelih hewan kurban, karena kan hewan kurban ini kan dikonsumsi oleh kita manusia. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi Mandau boleh dipakai, difungsikan untuk apa saja, untuk bekerja serta lain-lainnya. Ini seperti contoh beliau memakai Mandau. Nah itu nggak ada masalah. Nah, tapi bukanlah Mandau tempilan. Itu kalau Mandau tempilan memang itu Mandau dikhususkan yang memang disimpan untuk jaga-jaga, takut ada sesuatu hal yang menimpa atau
kejahatan yang datang ke rumah. Maka mandau tempilan ini untuk sebagai penjagaan kita, berbeda dengan mandau kerja. Mandau kerja juga bisa dipakai untuk penjagaan. Nah, ketika mandau kerja ini memang dirawat, diasah secara bagus, hampir nggak ada pembedanya dengan mandau tempilan. Cuman mandau tempilan ini tentunya di dalamnya ada berbagai macam isian, kadang rajahan, serta hal-hal lainnya. Itulah yang membuatnya berbeda dengan mandau kerja, seperti itu. Dan masalah bahasan ini sudah saya bahas beberapa kali yang lalu di dalam konten saya Empu Glol. Coba aja teman-teman saudaraku yang ada ketika menonton channel ini, scroll aja video yang ada di sana, banyak sekali bahasan yang menyangkut tentang mandau tempilan atau mandau kerja yang kita pakai sehari-hari itu. Dan bagaimana dengan mandau tempilan? Bolehkah dipakai kerja? Boleh, nggak ada dilarang mandau tempilan dipakai kerja. Cuman dari sisi fungsi, mandau tempilan memang tidak difungsikan untuk mandau kerja. Tapi kalau kita mau memakai untuk kerja, nggak ada yang melarang. Nah, karena itu milik kita pribadi. Itu cuman memang untuk sisi fungsinya tidak difungsikan ke sana, seperti itu. Nah, jadi banyak hal lain yang menyangkut tentang mandau. Hampir semua sudah saya Empu Glol bahas dari sisi macam-macam. Tinggal saudaraku melihat video yang telah lalu, seperti itu. Nah, jadi tetap saja meski Empu membahas tentang mandau, tujuannya tidak lain adalah sebagai mengedukasi saja, tidak lebih. Dan saya Empu Glol tidak pernah membanding-bandingkan si A dengan si B, suku A dengan suku C, nggak pernah. Karena tetap saya merasa kita semua bersaudara, kita adalah satu Dayak, satu bangsa, hanya bahasa kita yang agak berbeda. Begitu juga yang bukan Dayak, mereka juga adalah saudaraku, dan aku juga tetap menghargai dan menghormati mereka semua. Gak pernah saya Empu Glol membeda-bedakan semua saudaraku yang ada. Dan sebagai bukti apa yang saya sampaikan, Empu Glol sampaikan, boleh cek scroll video saya yang ada di sana. Nah, semua saya berusaha bagaimana saudaraku bisa melihat dan menonton senyaman mungkin, dan berusaha tidak membuat sesuatu hal yang berdampak negatif kepada saya pribadi dan keluarga saya. Karena saya pikir hidup ini adalah sementara. Kenapa tidak kita harus berbuat baik kepada sesama, seperti itu. Kalau kita berbagi, itu tentunya hal yang baik. Dan ketika berguna, harapannya setelah kita seumpamanya tiada, tentunya ini sangat berarti untuk anak cucu ke depan, seperti itu. Dan hanya itu saja yang sampaikan kepada semua saudaraku. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata yang salah atas semua pembicaraan dan yang Empu sampaikan atau menyinggung perasaan saudaraku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya itu. Dan saya juga menyadari saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Itu perasaan memang tetap benar apa yang saya sampaikan, tapi belum tentu benar itu. Dan saya tahu saya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Oke, buat teman-teman semua saudaraku, akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.